Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Dantari, saya absen 26 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan tentang kanda ke-6, yaitu Yuda Kanda. Yuda Kanda menceritakan tentang kisah sebelum perang dimulai didahulu dengan membuat jembatan menuju Alengka dikarenakan dibatasi oleh laut yang sangat luas. Yang ditugaskan dalam pembuatan jembatan yaitu Nal dan Nil, anak dari Wiswakarma. Sekian penjelasan yang saya berikan, akan lanjutkan oleh rekan saya. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Febrianti Kurniawan, nomor absen 29, kelas 10 IPS 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang Yuda Kanda. Setelah jembatan selesai, maka Rama dan pasukannya menginjakkan kakinya ke Alengka. Perperangan dimulai satu persatu. Prajurit dan pangeran muda Alengka berguguran, tak terkecuali Pangeran Indrajita penakluk Indra. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Febri Widiari, nomor 27 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang Yuda Kanda. Jadi, dengan keadaan demikian, Rahwana merasa sangat sedih dan marah, sehingga ia turun ke medan perang. Rama, dibantu oleh kereta sakti Indra, menyeimbangi kedahsyatan Rahwana yang berujung pada kematian Rahwana. Sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Cinta dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 28. Di sini saya akan melanjutkan hafalan Yuda Kanda yang terakhir. Setelah Rama menang, bertemulah dia dengan Sita. Namun sebelum bertemu Sita, Rama dibuktikan kesuciannya melalui upacara suci yang dilakukan oleh Dewa Brahma. Setelah itu, Rama kembali ke Ayodhya dan dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ucap maupun kata yang tidak berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Tadi penjelasan dari saya mengenai Yuda Kanda. Sekarang saya akan melanjutkannya mengenai pengamalan Yuda Kanda dalam pancayanya. Yang pertama, Dewa Yadnya. Dewa Yadnya adalah yadnya yang diberikan kepada Sang Hyang Widi-Wasa beserta manifestasinya. Di dalam kisah Ramayana banyak terdapat hakikat yang terurai di sepanjang perjalanannya, seperti pelaksanaan Homayanya yang dilakukan oleh Prabu Dastarasta dengan melalui perantara Dewa Agni. Sekian penjelasan dari saya, akan melanjutkan rekan saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Oke, di sini saya akan melanjutkan contoh yadnya yang terkandung dalam cerita Ramayana, yaitu yadnya yang kedua, Pitra Yadnya. Pitra Yadnya bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur atau orang tua. Dalam cerita Ramayana yang termasuk dalam Pitra Yadnya, yaitu ketika Sri Rama Laksmana dan Dewi Sita menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi hidup di hutan dan meninggalkan kekuasaannya sebagai raja di Ayodhya. Walaupun itu bukan merupakan keinginan dari Raja Dasarata, namun hanya sebatas janji seorang raja terhadap istrinya Dewi Kaikeyi, Sri Rama secara tulus ikhlas menjalankan perintah orang tuanya. Bersama istri dan adiknya, Laksmana hidup mengembara di hutan selama bertahun-tahun. Betapa kuat, pintar, dan gagahnya seorang anak, hendaknya harus selalu mampu menunjukkan rasa sujud terhadap orang tuanya yang telah memelihara dan menghidupi anak tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Contoh yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Om Santi 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 Om.
Baik, di sini saya akan melanjutkan contoh yatnya yang terkandung dalam cerita Ramayana, yaitu tentang manusia yatnya. Manusia yatnya atau nara yatnya itu adalah memberi makanan pada masyarakat dan melayani tamu dalam upacara. Pada cerita Ramayana juga tampak jelas bagaimana nilai manusia yatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan contoh pelaksanaan yatnya yang terkandung dalam cerita Ramayana, yaitu yatnya nomor 4, yakni resi yatnya. Resi yatnya artinya adalah menghormati dan memuja para resi dan pendeta. Dalam cerita Ramayana, nilai-nilai resi yatnya dijumpai pada beberapa bagian, di mana para tokoh sangat menghormati para resi sebagai pemimpin agama, penasehat kerajaan, dan sebagai guru kerohanian. Yang terakhir adalah buta yatnya. Buta yatnya adalah yatnya yang digunakan untuk menyomya para buta kala atau aura negatif yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Dalam cerita Ramayana diuraikan jelas karena sebagai yatnya yang paling utama, yaitu pelaksanaan homa yatnya dan pelaksanaan upacara buta yatnya yang digunakan untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Sekian contoh yatnya yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.